Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Bioetanol, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Djana Batra Yogyakarta, tahun 2022. Lembaran pertama berisi kata pengantar. Untuk lembaran kedua berisi daftar isi. Di daftar isi pertama, bab 1 pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu bab 2 pembahasan yang di dalamnya berisi pengertian bioetanol, produksi bioetanol, dan manfaat bioetanol dan potensi aplikasi di Indonesia. Untuk bab 3 penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dengan deposit yang terbatas. Cepat atau lambat, cadangannya pasti akan habis. Hal ini mendorong dilakukannya usaha penghematan energi dan pencarian sumber energi baru sebagai alternatif. Manusia tidak pernah lepas dari ketergantungan akan energi. Konsumsi energi dalam jumlah besar merupakan ciri dari peradaban modern. Sejak ditemukannya api, manusia mulai merekayasa energi. Hal ini menuntut pengeksploitasian akan sumber-sumber energi yang semakin besar dan gencar. Namun, hal ini masih terbatas pada sumber-sumber energi tak terbarukan, contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kontinuitas penggunaan bahan bakar fosil memunculkan sedikitnya dua ancaman serius, seperti ancaman yang pertama dari faktor ekonomi berupa jaminan ketersediaan bahan bakar fosil untuk beberapa dekade mendatang, masalah suplai, harga, dan fluktuasinya. Itu yang kedua, polusi yang diakibatkan oleh emisi pembakaran bahan bakar fosil ke lingkungan. Untuk rumusan masalah, A. Pengertian bioetanol, B. Produksi bioetanol, dan C. Manfaat bioetanol. Tujuan dari makalah ini untuk mengetahui apa itu bioetanol. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses produksi bioetanol. Dan yang ketiga, untuk mengetahui manfaat dari bioetanol. Manfaat dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam lingkup bidang bioproses, khususnya bioetanol. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk mulai memanfaatkan dan menerapkan etanol atau bioetanol sebagai pengganti bahan bakar. Untuk manfaat yang ketiga, itu dapat menjadi bahan referensi bagi orang yang ingin meneliti tentang proses dehidrasi etanol. Untuk bab kedua, yaitu pembahasan. Pengertian bioetanol. Pengertian bioetanol sendiri itu merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau pati menggunakan bantuan mikroorganisme. Produksi bioetanol dari tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula atau nama lainnya glukosa dengan beberapa metode, diantaranya dengan metode hidrolisasi asam dan secara enzimatis enzim. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mendorong pengembangan bioetanol berbasis potensi daerah sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, yaitu Adriah Febi Misna, mengatakan bahwa selain mendorong pengembangan biodiesel, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan biofuel lainnya seperti bioetanol. Untuk mengurangi impor gasolin, pemerintah sebenarnya telah merancang program bioetanol sejak 2006. Namun, implementasi pemanfaatannya hingga saat ini belum bisa berjalan. Hal ini lantaran harga bioetanol masih cukup mahal dan sumber insentif belum tersedia.
Produksi bioetanol. A. Bahan baku pembuatan bioetanol. Bahan baku pembuatan bioetanol ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama terbuat dari bahan sukrosa. Bahan-bahan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain nira tebu, nira sargu manis, nira kelapa, nira aren, dan sari buah mete. Untuk bahan yang baku yang kedua yaitu bahan berpati. Bahan-bahan yang termasuk kelompok ini atau bahan berpati adalah bahan-bahan yang mengandung pati atau karbohidrat. Bahan-bahan tersebut antara lain yang pertama tepung umbi ganyong, yang kedua sorghum biji, yang ketiga jagung, yang keempat cantel, yang kelima sagu ubi kayu, yang keenam ubi jalar, dan lain-lain. Untuk bahan yang ketiga yaitu bahan berselulosa. Bahan berselulosa atau lignoselulosa artinya adalah bahan tanaman yang mengandung selulosa atau serat. Antara lain yang pertama kayu, yang kedua jerami, yang ketiga batang pisang, dan lain-lain. Berdasarkan ketiga jenis bahan baku tersebut, bahan berselulosa merupakan bahan yang jarang digunakan dan cukup sulit untuk dilakukan. Hal ini karena adanya lignin yang sulit dicerna, sehingga proses pembentukan glukosa menjadi lebih sulit. Produksi bioetanol. Proses pembuatan bioetanol melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama isolasi pati, yang kedua hidrolisasi pati menjadi glukosa, yang ketiga fermentasi atau perubahan glukosa menjadi etanol atau bioetanol, dan yang terakhir destilasi bioetanol lalu didehidrasi. Jenis bahan yang bisa diolah menjadi bioetanol. Dari data di atas sudah disebutkan bahan-bahan yang dapat diolah menjadi bioetanol. Beberapa bahan yang biasa diolah menjadi bioetanol antara lain sebagai berikut. Yang pertama bonggol pisang atau biasa disebut getebok pisang. Bahan yang belum dimanfaatkan sebagai penghasil sumber karbohidrat adalah bonggol pisang atau batang pisang. Potensi kandungan pati bonggol pisang yang besar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar, yaitu bioetanol. Bahan berpati yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol disarankan memiliki sifat yaitu berkadar pati tinggi, memiliki potensi hasil yang tinggi, fleksibel dalam usaha tani, dan umur panen. Bahan yang kedua yaitu ampas singkong. Produksi industri tapioka selain menghasilkan produksi tepung tapioka, juga menghasilkan limbah padat dan cair yang begitu banyak. Limbah yang dihasilkan seperti ampas dan kulit singkong ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal limbah ini masih mengandung karbohidrat yang dapat dikonversikan menjadi etanol dengan menggunakan metode fermentasi. Untuk yang ketiga, jenis bahan yang ketiga yaitu sampah organik. Sampah organik juga dapat menjadi bahan baku etanol. Pada umumnya, sampah kota mengandung 50-60% sampah organik. Dengan bantuan mikroorganisme dalam proses fermentasi pada suhu 35 derajat Celcius, 1 ton sampah organik mampu menghasilkan etanol kurang lebih 350 liter dengan kemurnian 80%. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan bahan baku lain seperti sagu, ubi jalar, ubi kayu, dan tebu yang masing-masing mampu menghasilkan 90, 125, 167, dan 250 liter per ton bahan baku. Jadi, untuk sampah organik sangat baik untuk bahan bioetanol, dan bahan baku di Indonesia ini sangatlah banyak. Untuk D, performa teknologi bioetanol. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi etanol melalui proses fermentasi dan destilasi dianggap kurang efektif karena membutuhkan energi yang besar. Teknologi membran merupakan salah satu teknologi yang baru yang memiliki potensi dalam proses produksi bioetanol.
Teknologi membran digunakan dalam proses pemisahan yang memiliki selektivitas tinggi dan hemat energi. Artikel ini akan mengenal aplikasi teknologi membran, merangkum dan membandingkan perbedaan performa proses membran, keuntungan dan keterbatasan teknologi membran dalam aplikasinya, dan penerapan proses hybrid yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi membran. Manfaat bioetanol dan potensi aplikasi di Indonesia. Manfaat bioetanol disebut sebagai bahan bakar masa depan yang ramah lingkungan. Pembakaran yang lebih sempurna menjadikan gas buang sangat bersih. Tarikan dari bioetanol juga lebih spontan dan enteng. Selain itu, mesin dari kendaraan akan lebih halus, aman, dan katalisator. Ini manfaat bioetanol digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Di Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioetanol. Di samping memiliki sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar penduduk atau masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioetanol. Untuk yang terakhir, bab 3 yaitu penutup. Pertama, kesimpulan. Bioetanol atau biasa disebut juga etil alkohol atau alkohol murni atau alkohol absolut dan alkohol adalah jenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar dan tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saran, di sekitar kita terdapat banyak limbah organik yang terkadang diabaikan begitu saja. Padahal limbah tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya limbah tersebut dapat diolah menjadi bioetanol. Dengan membaca makalah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua agar lebih peduli terhadap lingkungan. Untuk B, semoga makalah ini dapat menjadi referensi berguna bagi setiap kalangan yang ingin mencoba mengolah limbah organik menjadi bioetanol. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus memanfaatkan limbah-limbah yang organik yang ada agar bisa dipakai kembali, contohnya seperti bioetanol. Untuk yang terakhir yaitu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.